Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dea Rahmi Syabani NIM 19010027 akan mempresentasikan proposal deskriptif saya yang berjudul Analisis Penggunaan Media Internet terhadap Minat Belajar Biologi Peserta Didik kelas 12 SMA Semerangin. Pada bab 1 pendahuluan latar belakang masalah, pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan syarat perkembangan. Perkembangan pada dunia pendidikan seharusnya terus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari suatu bangsa. Salah satu hal yang memang seharusnya terjadi dan sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dan perkembangan dalam dunia pendidikan. Perubahan yang dimaksud yaitu perbaikan pendidikan pada semua tingkat dan harus terus-menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan pada masa depan. Pendidikan harus bersifat adaptif terhadap perubahan zaman. Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat terhadap dunia pendidikan pada era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi. Faktor mendasar yang membuat sumber daya manusia memiliki daya saing tinggi supaya mampu memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pendidikan. Negara di seluruh dunia tentunya memiliki cita-cita bagaimana agar negaranya merupakan negara maju. Sistem pendidikan yang di dalamnya berlangsung dengan baik dan berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan zaman. Itulah yang dikatakan negara maju. Menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis merupakan peran pendidikan yang sangat penting. Pembaharuan pendidikan memang harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu bangsa. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita berhak mendapatkan dan mengenyam pendidikan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Pada poin identifikasi masalah, yang pertama diduga peserta didik belum menggunakan internet secara optimal untuk keperluan belajar. Yang kedua, masih banyak peserta didik yang menggunakan internet untuk game online dan media sosial. Pada batasan masalah, yang pertama, penggunaan media internet yang dimaksud dalam penelitian adalah peserta didik browsing dalam pencarian informasi-informasi terkait pelajaran biologi. Yang kedua, indikator minat belajar yang dimaksud dalam penelitian adalah perasaan senang, perhatian dalam belajar, ketertarikan, dan keterlibatan. Pada rumusan masalah, bagaimana pengguna media internet peserta didik kelas 12 SMA Semerangin? Bagaimana minat belajar biologi peserta didik kelas 12 SMA Semerangin? Tujuannya yaitu untuk mengetahui penggunaan media internet peserta didik kelas 12 SMA Negeri Semerangin, untuk mengetahui minat belajar biologi peserta didik kelas 12 SMA Negeri Semerangin. Manfaat penelitian yang pertama untuk peserta didik sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan dalam ilmu pendidikan, terutama yang berkenaan dengan penggunaan media internet terhadap minat belajar biologi. Bagi sekolah merupakan bahan laporan atau sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan-kebijakan tentang penggunaan media internet terhadap minat belajar biologi peserta didik. Untuk pendidikan biologi sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan media saat proses belajar. Pada bab 2, media internet. Media internet berasal dari bahasa Latin medius yang secara hariah berarti tengah, perantara atau pengantar. Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna menyampaikan tujuan pembelajaran. Media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, pendapat atau gagasan yang disampaikan itu sampai kepada penerima yang dituju. Media berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat merangsang untuk belajar. Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. Yang kedua, fungsi dan manfaat media internet. Media berfungsi untuk instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa
baik dalam bentuk mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Selain media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perorangan peserta didik. Yang pertama, suplemen atau tambahan. Yang kedua ada komplement atau pelengkap. Yang ketiga ada substansi atau pengganti. Adapun manfaat dari media internet, yang pertama menjadi alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif, menjadikan proses pembelajaran lebih menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Yang keempat, membantu peserta didik dalam memahami materi belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi pembelajaran. Poin ketiga, kelebihan dan kekurangan media internet. Memungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Di sini media internet memiliki beberapa kekurangan, yaitu keberhasilan pembelajaran bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar. Peserta didik akan membosankan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi dikarenakan tidak terdapatnya peralatan yang memadai dan yang cukup. Pada indikator penggunaan media internet, yang pertama intensitas, kemanfaatan, dan efektivitas. Pada minat belajar, pengganti minat belajar. Minat belajar merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu kegiatan yang dilakukan seseorang akan berjalan dengan baik dan lancar apabila minat yang timbul karena adanya kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan, maka timbul motivasi yang disebabkan adanya minat yang besar. Minat adalah sesuatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang terhadap objek. Biasanya disertai dengan perasaan senang karena itu merasa kepentingan dengan sesuatu tersebut. Yang kedua, membutuhkan minat belajar peserta didik. Minat sangat berpengaruh dan fungsi dalam menemukan kebutuhan, sehingga makin kuat terhadap kebutuhan sesuatu, semakin besar dalam terhadap kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, minat dikatakan memegang peran penting dalam menentukan arah, pola, dan dimensi berpikir seseorang dalam segala aktivitasnya termasuk dalam belajar. Minat dapat dibangkitkan dengan cara yang pertama, membangkitkan adanya suatu kebutuhan. Yang kedua, menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau, memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik dan menggunakan berbagai macam bentuk mengajar. Indikator minat belajar, yang pertama perasaan senang, yang kedua perhatian dalam belajar, yang ketiga bahan belajar dan sikap guru yang menarik, yang keempat manfaat dan fungsi mata pelajaran. Di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir sendiri di sini peserta didik menggunakan internet dan minat belajar yang tinggi dan rendah. Proses belajar akan berjalan dengan lancar jika disertai dengan minat adanya belajar dari peserta didik. Maka peserta didik akan memusatkan perhatian pada kegiatan belajar tersebut. Penggunaan media dalam proses pelajaran biologi merupakan salah satu upaya untuk menarik minat belajar peserta didik. Internet merupakan salah satu media pembelajaran. Internet sudah ada di sekolah-sekolah, tak terkecuali pada SMA Negeri Semerangin. Pada bab 3, di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian berusaha menggambarkan dan mengantisipasi objek dengan apa adanya. Tempat dan waktu penelitian sendiri dilakukan di SMA Negeri 5 Merangin, SMA Negeri 12 Merangin, dan SMA Negeri 1 Merangin.
Subjek pada penelitian, populasi wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Kemungkinan ditarik kesimpulannya. Di sini ada tabel 1. Tabel 1 di sini SMA Negeri 5 kelas 12 jumlahnya 36, pada SMA Negeri 1 kelas 12 jumlah peserta didik 31, SMA Negeri 12 kelas 12 31. Teknik pengumpulan data. Poin pertama wawancara, dokumentasi kuesioner. Prosedur penelitian. Di sini yang pertama persiapan penelitian, yang kedua pelaksanaan penelitian, dan yang ketiga tahap terakhir. Teknis analisis data. Di sini melakukan konversi scrolling data dari kuesioner, penilaian penggunaan internet, dan minat belajar biologi peserta didik agar bisa menganalisis data lebih lanjut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.